Sobat Sehat RS Unut, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Senang sekali saya Wira, saya akan menemani Anda semua dalam acara Bincang Pagi kali ini yang akan mengulas info kesehatan terkini. Untuk topik kali ini, dalam rangka World Hearing Day, kita akan mengangkat tema gangguan pendengaran pada anak. Karena seperti yang kita ketahui, pendengaran merupakan salah satu indera yang sangat penting, terutama untuk tumbuh kembang si anak itu sendiri. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kasus gangguan pendengaran pada anak di Indonesia cukup tinggi dan apabila tidak teratasi dengan baik, dikhawatirkan kasusnya akan meningkat. Pada kesempatan kali ini sudah hadir di RS Unut dokter spesialis THT yang akan memberikan informasi lengkap terkait gangguan pendengaran pada anak. Beliau adalah Dr. Niputu Oktaviani Rinika Pranika Sari, SPTHTKL. Selamat pagi Dr. Rinika. Selamat pagi Dr. Wira. Apa kabar hari ini? Baik. Dr. Rinika praktek di Rumah Sakit Unut dari 2015 ya dok ya? Iya betul. Baik dok, terkait World Hearing Day ini sendiri, untuk gangguan pendengaran pada anak seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ini kasusnya sangat tinggi ya dok ya. Nah mungkin dokter bisa bercerita sedikit tentang gangguan pendengaran pada anak ini sendiri. Ya. Silakan dokter. Baik Dr. Wira, terima kasih. Selamat pagi sobat sehat semua. Jadi pendengaran itu, gangguan pendengaran apa sih ya? Kita membaginya gangguan pendengaran itu menjadi dua. Ada gangguan pendengaran sebagian atau hearing impairment dan ada tuli total. Hearing impairment atau tuli sebagian adalah gangguan pendengaran di mana kita masih tetap dapat berkomunikasi dengan atau tanpa bantuan alat bantu dengar. Sedangkan tuli total itu gangguan pendengaran yang sedemikian beratnya sehingga bahkan dengan perkerasan suara pun atau amplifikasi anak menjadi sulit berkomunikasi. Gitu. Baik dok, ini kasusnya kan lumayan tinggi ya dok ya di Indonesia dok ya. Nah sebenarnya untuk penyebabnya sendiri itu gangguan pendengaran itu apa ya dok ya, penyebab dari gangguan pendengaran itu sendiri? Ya, jadi gangguan pendengaran itu kita bisa bagi, ada yang namanya tuli kongenital. Jadi yang memang ketulian atau gangguan pendengaran yang sejak lahir. Sejak lahir itu kita bagi lagi yang terjadi pada saat ibu hamil atau kehamilan dan pada saat kelahiran atau perinatal. Pada saat ibu hamil, salah satunya adalah infeksi TORCH ya. Jadi ada toxoplasma, ada rubella, cytomegalovirus dan herpes. Jadi pada ibu-ibu hamil jika mengalami gejala flu seperti flu, batuk pilek, badan lemas, atau ada ruam kemerahan pada kulit, itu hati-hati ya. Bisa jadi itu menjadi gejala infeksi toxoplasmosis. Jadi yang suka memelihara kucing atau anjing, kalau hewan peliharaannya terinfeksi toxoplasma dan di fesesnya itu mengandung virusnya, kemudian tidak sengaja masuk melalui saluran makanan misalnya, sehingga ibunya terinfeksi dan janinnya juga terinfeksi dan menimbulkan gejala, itu segera diperiksakan ya, terutama pada kehamilan trimester pertama di mana terjadi organogenesis ya. Jadi ketika infeksi TORCH itu pada ibu hamil trimester pertama atau 3 bulan pertama, itu berisiko bayi yang dilahirkan mengalami kecacatan. Salah satunya adalah tuli kongenital begitu. Kemudian yang kedua, gangguan pendengaran bisa terjadi juga pada saat kelahiran. Jadi bayinya prematur atau lahir kurang bulan, yaitu kurang dari 37 minggu, atau bayinya lahir berat badannya kurang dari 2.500 gram, atau lahirnya kuning, jadi hiperbilirubinemia kalau diperiksakan laboratorium, atau bayinya lahir tidak menangis. Jadi mungkin orang tua mengira bahwa bayi lahir tidak menangis itu anteng bayinya, tidak ya. Ternyata oksigen itu memang kita butuhkan. Ketika bayi kekurangan oksigen, maka sel-sel vital terutama di otak itu tidak dapat melakukan metabolisme dengan baik, sehingga fungsinya juga akan terganggu di kemudian hari. Nah, kemudian bisa juga gangguan pendengaran itu terjadi setelah anak berusia dewasa atau karena infeksi, baik itu infeksi
virus atau bakteri, misalnya infeksi otak atau infeksi di telinga ya. Sering kita dengar misalnya ada nanah di telinganya atau bisul di telinganya gitu ya, karena batuk pilek yang berkepanjangan itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Gitu mungkin Dokter Iras. Baik dok, jadi ada macam-macam ya dok ya penyebab dari gangguan pendengaran ini sendiri. Dari masa kehamilan misalnya tadi karena toksoplasma dan sebagainya, kemudian pada saat bayi itu lahir, kemudian setelah lahir juga ya. Nah, kita kan kadang-kadang kalau misalnya kita punya anak nih di rumah, kita kan nggak tahu ya, susah sekali kan dok untuk mengetahui gangguan pendengaran itu sejak dini. Nah, itu gimana ya dok ya caranya biar kita sedini mungkin bisa mengetahui ada gangguan pendengaran pada anak? Ya, baik. Jadi memang ya, sejak bayi itu lahir, orang tua terutama harus concern, lebih perhatian kepada bayinya, anaknya. Baru lahir mereka menangis pertama, kemudian mereka biasanya umur kurang dari 1 bulan itu mengucapkan kata-kata cooing gitu ya, seperti suara burung, seperti itu. Kemudian perkembangan berikutnya kita bisa nilai kemampuan komunikasi atau bicaranya usia 2-3 bulan. Mereka mulai bisa babbling, wawa, gaga seperti itu. Kemudian pada usia 4-6 bulan mereka bisa true babbling ya, ba, da, seperti itu. Dilanjutkan usia 7-11 bulan, itu mereka bisa mengucapkan atau menggabungkan beberapa kata atau suku kata. Jadi terbentuklah kata yang tidak memiliki arti atau jargon. Kemudian mereka juga mulai bisa menunjuk anggota tubuhnya pada umur sekian, dan selanjutnya pada 12-18 bulan mereka sudah mulai bisa mengucapkan satu kata yang memiliki arti atau true speech. Di sini mereka sudah mulai mengerti perintah sederhana gitu ya. Dan kapan kita curiga kan gitu ya Dokter Iras? Kita curiga ketika anak usia 1 tahun itu mereka belum bisa mengoceh, belum bisa babbling. Dan pada usia 18 bulan mereka belum bisa mengucapkan satu kata yang berarti. Bahkan misalnya di usia 24 bulan mereka belum bisa menyebutkan minimal 10 kata. Jadi ketika itu terjadi pada anak-anak kita, jangan ragu, segera periksakan. Kemungkinan ada masalah pada pendengarannya. Nah terus sobat sehat di rumah juga yang ibu-ibu kebanyakan kan banyak yang worry ya tentang anak-anaknya gitu. Nah seperti yang dokter Inika jelaskan tadi, kira-kira kan 24 bulan waktunya untuk mengetahui ada gangguan pendengaran atau enggak gitu ya. Nah bisa nggak misalnya sebelum itu, jadi sedini mungkin kita periksakan anak kita ke dokter, itu bisa nggak seperti itu? Dan mungkin pemeriksaan apa yang bisa dilakukan biar kita itu bisa tahu bahwa anak kita mengalami gangguan pendengaran? Ya, jadi seperti disampaikan tadi, deteksi dini ya, kuncinya di sini adalah deteksi dini dan intervensi dini pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran. Deteksi dininya tadi yang secara sederhana ya, salah satunya adalah kemampuan komunikasi anak atau delayed speech. Ketika anak tidak dapat mencapai kemampuan berbicaranya, kita mulai curiga. Tetapi bagaimana kalau misalnya usianya kurang dari 1 tahun, sedangkan anak kan belum bisa berbicara ya dok ya. Jadi kita bisa nilai dengan refleks ya, refleks ketika misalnya bayi sedang tidur, kita berikan rangsang suara keras, misalnya pintu tiba-tiba tertutup gitu ya. Kita lihat respon bayi, apakah yang tadinya tertidur kemudian terhentak, kebangun sebentar kemudian melanjutkan tidur kembali, atau menangis. Itu salah satu respon bahwa si bayi mendengar suara. Tetapi refleksnya yang menyatakan bahwa dia mendengar kemudian dia melanjutkan tidurnya kembali. Atau ketika menyusu misalnya, diberikan suara keras, maka si anak biasanya akan berhenti menyusu, atau dia membelalakan mata, atau mengerjap-ngerjapkan mata gitu ya. Itu juga salah satu refleks bayi terhadap stimulus suara. Nah kemudian pada usia yang lebih lanjut misalnya, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan alat khusus, audiometri misalnya. Tetapi ketika kita bicara deteksi dini, maka disarankan oleh suatu organisasi dunia, Joint Committee on Infant Hearing, itu adalah deteksi dini dilakukan pada usia sebelum 1 bulan. Jadi idealnya adalah setiap bayi baru lahir itu dilakukan pemeriksaan screening.
Screeningnya dengan alat khusus yaitu Auto Acoustic Emission atau OAE. Jadi sebuah alat yang dipasangkan di liang telinga yang kemudian nanti akan mendeteksi apakah ada respon terhadap suara stimulus yang dikeluarkan oleh alat OAE tersebut. Nah, ketika anak ternyata hasil tes screeningnya ini gagal, maka pemeriksaan berikutnya untuk diagnostik disarankan adalah sebelum usia anak 3 bulan. Dan ketika misalnya ternyata pada pemeriksaan diagnostik berikutnya dengan BERA, itu alat yang lebih advance lagi atau ASSR, dan tegak diagnosis bahwa si anak memang mengalami gangguan pendengaran, disarankan untuk melakukan pemberian intervensi sebelum anak usia 6 bulan. Bagaimana intervensinya? Ya, salah satunya adalah dengan pemakaian alat bantu dengar. Jadi, kalau orang tua mungkin khawatir, bagaimana dok, anak saya masih umur 6 bulan, apakah anak mengerti dengan pemakaian alat bantu dengar gitu ya. Jadi itu memang kenapa kita harus intervensi sedini mungkin, karena kemampuan plastisitas otak, jadi kemampuan otak untuk menyerap bunyi, mengenali bunyi, itu masih sangat baik sekali sebelum usia 3 tahun. Jadi kalau kita bisa memberikan rangsangan atau stimulus dengan pemakaian alat bantu dengar sehingga anak bisa menangkap berbagai macam suara, itu akan bagus untuk memori suara anak, sehingga anak dapat berkomunikasi dengan lebih baik pada usia yang lebih besar. Gitu. Betul dok, jadi bagus sekali ya dok ya sebenarnya program itu. Jadi anak baru lahir bisa dicek langsung apakah mempunyai gangguan pendengaran. Jadi nanti kalau misalnya memang ada masalah pada pendengarannya, jadi bisa dapat penanganan secara langsung ya dok ya. Jadi nggak terlambat ya dok ya. Terus kalau misalnya anak dengan gangguan pendengaran itu solusinya apa ya dok ya? Oke, jadi gangguan pendengaran kita bagi lagi jenisnya. Ada gangguan pendengaran karena memang kelainan pada saraf yang tadi saya sebutkan, salah satunya tuli sejak lahir atau tuli kongenital, dan ada gangguan pendengaran karena hantaran udara, misalnya karena suatu infeksi sehingga terbentuknya nanah di belakang gendang telinga. Jadi penanganannya berbeda. Jadi harus memang dilakukan pemeriksaan dulu oleh dokter THT apakah masalahnya adalah karena infeksi telinga atau yang paling sering adalah kotoran telinga ya. Jadi ibu-ibu atau sobat sehat sekalian, kotoran telinga pada anak itu juga dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Dan kalau kotoran telinga itu gampang, tinggal dibersihkan saja, maka anak mulai dapat mendengar kembali. Berbeda halnya kalau gangguan pendengarannya disebabkan oleh gangguan pada saraf. Ya, jadi kalau gangguan pendengaran pada saraf, maka seperti saya sampaikan tadi, deteksi dini dan kemudian pemberian habilitasi, itu dengan alat bantu dengar atau operasi implan koklea. Begitu. Itu kalau misalnya kondisinya udah parah ya dok ya, harus melalui proses operasi ya dok ya? Ya, jadi kalau memang kelainannya adalah kelainan kongenital itu harus operasi ya dok ya, solusinya ya dok ya? Iya, jadi bisa dengan alat bantu dengar karena operasi kan memang biayanya cukup mahal. Iya betul. Jadi disarankan sebelum usia 3 tahun itu pemberian alat bantu dengar dulu. Dan saya lihat kayaknya banyak juga ya dok ya, sekarang ini anak-anak pakai alat bantu dengar ya dok ya. Jadi udah hal yang biasa juga anak-anak sekarang itu pakai alat bantu dengar ya dok ya. Dan itu seberapa membantu sih dok sebenarnya? Ya, jadi cara kerja alat bantu dengar itu sebenarnya sederhana sekali. Jadi alat bantu dengar itu memperkeras suara di sekitar sehingga dapat diterima oleh saraf-saraf pendengaran, begitu. Tapi memang ada keterbatasan pada gangguan pendengaran derajat yang berat. Fungsi alat bantu dengar mungkin tidak maksimal, sehingga biasanya pada anak-anak dengan gangguan pendengaran sejak lahir disarankan jika orang tua mampu untuk operasi implan koklea. Baik dokter, penjelasan tadi cukup menarik ya dokter ya, sangat menarik bahkan, dan memang menambah wawasan kita, terutama sobat sehat di rumah yang punya anak-anak mungkin. Jadi anak-anak sekarang itu baru lahir udah bisa diperiksa ya dok ya, apakah mempunyai gangguan pendengaran atau enggak, karena memang sebaiknya pemeriksaan itu dilakukan untuk prevensi ya dok ya, untuk prevensi dan untuk agar kita tahu juga sejauh mana mungkin ada kerusakan di genderang telinganya atau apa, jadi kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya,
Bisa. Jadi memang sangat luas sekali untuk gangguan pendengaran ini. Banyak hal yang harus kita singkirkan. Apakah itu memang seperti saya sampaikan tadi, apakah gangguan pendengaran sejak lahir, ataukah memang sejak lahir. Jadi karena suatu infeksi atau karena suatu kotoran telinga. Baik dokter, wah pemaparannya cukup jelas sekali tadi ya dokter ya. Tadi dokter udah ngejelasin penyebab gangguan pendengaran pada anak, terus kemudian cara-cara mendeteksinya. Nah kemudian dok, ada satu lagi nih dok, kira-kira ada nggak kondisi khusus pada anak sehingga anak itu lebih berisiko mengalami gangguan pendengaran? Silakan dokter. Oh ya, jadi betul ya, ada faktor risiko atau kondisi khusus pada bayi yang nantinya dapat berkembang menjadi gangguan pendengaran, yaitu bayi-bayi yang pernah mendapatkan perawatan di ruang intensif lebih dari 48 jam, terutama bayi-bayi usia kurang dari 1 bulan, atau bayi-bayi yang dengan riwayat keluarganya dengan gangguan pendengaran sejak lahir juga yang menetap. Itu kita curigai bahwa nantinya dapat mengalami gangguan pendengaran. Atau pada bayi yang usia 1 bulan sampai 2 tahun dengan riwayat curek berulang ya, curek itu jadi keluar cairan dari telinga dan berbau biasanya, itu yang berulang, itu juga berisiko untuk mengalami gangguan pendengaran. Atau anak-anak yang seperti saya sampaikan tadi mengalami keterlambatan bicara, misalnya pada umur 1 tahun belum dapat mengoceh atau babbling, umur 2 tahun belum dapat merangkaikan kata, belum dapat menyebutkan 10 kata dan berikutnya dan seterusnya. Jadi itu perlu dapat perhatian khusus, dan dari orang tua sebaiknya segera memeriksakan kondisi kesehatan telinga anaknya. Baik dokter Enika, penjelasan tadi sangat menarik dan bermanfaat ya tentunya buat sobat sehat semua. Tapi sayang sekali akhirnya waktu yang memisahkan kita, padahal masih banyak sekali hal-hal yang ingin dibahas tentunya ya dokter Enika ya. Nanti berikutnya datang lagi ya dokter ya. Nanti ngisi bincang pagi lagi ya dokter Enika. Dengan senang hati. Iya, baik, terima kasih dokter Enika atas waktunya. Sama-sama. Mungkin ada pesan-pesan lagi untuk sobat sehat semua mungkin? Ya, jadi pesan saya untuk sobat sehat semua, jangan sungkan, jangan ragu untuk memeriksakan putra-putrinya ke dokter, baik itu dokter spesialis THT maupun dokter umum, terutama untuk deteksi dini. Ya, apakah anak mengalami keterlambatan bicara? Jadi jangan sampai menunggu sampai anak dapat berbicara, karena nanti akan terlambat waktunya. Jangan lupa pesan singkat 136, yaitu screening sebelum anak usia 1 bulan, kemudian diagnosis sebelum anak usia 3 bulan, dan intervensi sebelum anak usia 6 bulan jika mengalami gangguan pendengaran. Kita harap dengan deteksi dini, tumbuh kembang anak dapat berlangsung dengan baik untuk kebahagiaan anak-anak kita juga. Demikian dokter Wiras. Baik dokter Enika, terima kasih banyak atas waktunya dokter, dan sampai ketemu lagi dokter ya. Baik sobat sehat Rumah Sakit Unut, demikianlah tadi acara bincang pagi kali ini, dan jangan lewatkan info menarik terkait kesehatan di bincang pagi selanjutnya. Saya Wiras undur diri dan sampai jumpa. Salam sehat dan berbahagia selalu untuk kita semua.